Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Oke ya, kali ini saya tidak seperti biasanya. Ya, biasanya saya berbicara tentang bisnis dan selling, dan kebetulan kurang lebih seminggu yang lalu ya, saya dapat WA dari salah satu mahasiswa di program diploma jurusan administrasi publik ya, administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret ya. Ya, alma mater saya. Pertama dia menyampaikan bahwa akan ada event ulang tahun ke-30 ya, keluarga mahasiswa administrasi negara. Berarti berdirinya sekitar tahun 90 ya. 90-an ya, betul, tahun 90. Nah, saya langsung aja refleks karena dulu saya pernah menjadi ketua umum di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara ya, tahun kurang lebih 99 sampai 2000. Ada tawaran seperti itu, saya bilang oke, no problem ya. Akhirnya hanya via WA, nggak perlu pakai telepon, nggak perlu pakai surat. Udah, akhirnya kita persiapkan dan kita akan sharing besok sore, yaitu tanggal 22 November sekitar jam setengah 7 sampai jam setengah 9 malam. Nah, apa yang akan dibahas di acara tersebut ya? Intinya adalah sharing dari alumni ya, sharing dari alumni mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi atau Administrasi Negara FISIP UNS. Nah, saya tanya juga nih, kebetulan saya kan bukan di jalur yang sesuai dengan jalur semestinya, yaitu menjadi ASN atau pegawai negeri. Tapi saya sejak lulus sama sekali nggak pernah coba menjadi seorang pegawai negeri, justru masuk ke dunia sales, dunia penjualan, dan bekerja kurang lebih dari 18 tahun di PT Astra International Toyota Sales Operation, atau nama brandingnya adalah Auto 2000 ya, lebih dari 18 tahun. Oke ya, tentu saja video ini saya tujukan kepada rekan-rekan, adik-adik, teman-teman mahasiswa administrasi negara FISIP UNS ya, terutama yang hadir dalam semacam Zoom ya, Zoom meeting besok. Dan saya diberikan semacam arahan ya untuk bisa menceritakan, sharing tentang apa yang saya lakukan pada saat dulu kuliah. Terus kemudian yang kedua adalah apa yang saya lakukan setelah lulus kuliah dan kemudian masuk ke dunia kerja ya. Oke ya, jadi adik-adik, rekan-rekan ya, teman-teman, saya biasa manggil teman-teman ya, karena ya kalau boleh disejajarkan masih cukup pantas kan jadi mahasiswa S1 ya, cukup pantas ya. Jadi sebelum saya masuk ke sana ya, saya akan ceritakan dulu latar belakang saya ya. Saya kebetulan lahir dari keluarga yang berasal dari kampung ya, yang posisi kampungnya adalah di sebelah utara Pulau Nusa Kambangan dan di sebelah barat kota Cilacap ya. Orang biasa menyebutnya dengan Kampung Jojok, atau sekarang lebih dikenal dengan Kelurahan Kutawaru ya. Dulu pada saat saya lulus SD, kebetulan di tempat saya ya, di kampung saya sama sekali belum ada sekolah menengah pertama atau SMP. Akhirnya mau nggak mau, suka tidak suka ya, saya harus merantau ke kota ya. Jadi saya SD di kampung, terus kemudian SMP saya di kota Cilacap, kebetulan di SMP Negeri 3 saya diterima. Dan di situ alhamdulillah pertama kali masuk ada namanya penataran P4. Apa tuh penataran P4 ya? Zaman dulu jadi kita wajib tuh sebelum masuk SMP kita mengikuti penataran P4. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu ya, ada upacara baris berbaris,
terus kemudian ada tes tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, itu kurang lebih tuh singkatannya. Kebetulan ya saya selesai penataran P4 itu dinobatkan sebagai juara 1. Woi, Pancasila sekali ya. Juara 1 penataran P4. Oke, nah setelah itu berlanjut ya. Saya dari kampung kebetulan tinggal di rumah adiknya Mbah di kota ya, terus kemudian ya udah paling pulang ya seminggu atau 2 minggu sekali. Mulai beradaptasi, terus kemudian mengenal ya teman-teman SMP dan ya mulai belajar. Alhamdulillah juga kelas 1 sampai kelas 3 selalu ada di peringkat 1, 2, 3. 1, 2, 3 nggak pernah lewat. Dan akhirnya setelah lulus, kalau nggak salah IPK saya pada saat itu 39 atau berapa ya? Atau saya agak lupa tuh. Nah, akhirnya saya diterima di SMA Negeri 1 Cilacap ya. Satu-satunya SMA terbaik ya. Kan kalau di daerah seperti itu ya, sesuai dengan urutan. SMA 1 adalah SMA terbaik di kota Cilacap. Saya masuk ke situ tentu saja ya bersaing dengan anak-anak dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 3 dan SMP-SMP yang lain. Nah, persaingan cukup ketat dan akhirnya di situ sih saya nggak bisa menduduki peringkat seperti pada saat SMP ya. Jadi ya peringkatnya tengah-tengah lah, tapi cukup bisa mengikuti. Nah, di situ kemudian kurang lebih 1 tahun saya sempat mengalami kecelakaan, accident pada saat itu naik sepeda, terus kemudian ketabrak mobil dari belakang, ya sempat koma selama 10-14 hari. Alhamdulillah masih selamat dan bisa melanjutkan, dan akhirnya dari yang tadinya dekat SMP 3 saya pindah ke rumah saudara lagi ya, karena kebetulan orang tua saya pas-pasan ya. Kalau untuk ngekos belum ada biaya, jadi ya udah kita cari saudara lagi. Ada lagi kalau yang di SMP adiknya mbah dari ibu, nah sekarang adiknya mbah dari bapak ya. Kebetulan kita tinggal di situ dan akhirnya lulus ya. Saya masuknya jurusannya IPS ya, karena memang saya senang ya bersosialisasi lah. Dan alhamdulillah pilihan pertama saya adalah ekonomi UGM, yang kedua adalah administrasi negara FISIP UNS. Nah, saya keterima di administrasi negara FISIP UNS. Dan kemudian apa yang saya lakukan ketika saya masuk ke dunia perkuliahan yang sama sekali 100% ya, atau mungkin kalau ada persentase lebih dari 100 lebih ya, totally berbeda dengan masa SMP dan SMA. Dan kebetulan pada saat masa SMP dan SMA saya juga tidak terlalu aktif ikut organisasi, tapi beberapa kali mengikuti lah acara-acara, saya ikutin ya sebagai peserta dan terus bantu-membantu biasa. Cuma saya tidak masuk dalam struktur. Nah, begitu kuliah, apa yang saya lakukan? Dalam benak saya sudah berpikir sejak awal kuliah. Kuliah harus berbeda ya. Saya ingin terlibat aktif dalam organisasi, dan begitu saya masuk ya sudah mulai tahu, oh ini organisasi ini, oh ini organisasi ini. Akhirnya saya aktif di organisasi intra dan ekstra kampus ya. Di intra kampus saya menyukai suasana diskusi ya, selain kajian-kajian keislaman ikut di LKI tapi hanya sebagai peserta, terus kemudian ada yang menawarkan jadi panitia seminar, saya ikut ya, terus kemudian akhirnya saya sempat menjadi, kalau di kampus itu di intra kampus pernah menjadi ketua atau koordinator forum diskusi mahasiswa ya, kurang 1 periode saya menjadi ketua. Dan kemudian tahun 1999 kebetulan saya menjadi sekretaris umum ya, setelah tahun sebelumnya menjadi departemen pembinaan anggota. Di tahun 1999 saya menjadi sekretaris umum ya, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UNS. Nah, di tengah-tengah tuh baru beberapa bulan ketua umumnya kebetulan perempuan ya, dia ada problem ya, biasalah masalah ini, akhirnya dia mengundurkan diri. Padahal saya banyak belajar dari beliau ya, namanya
kakak angkatan tapi di jurusan yang berbeda di komunikasi, namanya Umi Mahfudoh. Saya banyak belajar, tapi ternyata di tengah-tengah dia terpaksa harus mundur, dan mau nggak mau ya saya didaulat menjadi pejabat ya, PJS, tapi karena masih waktunya masih panjang jadi PJ ya, pejabat ketua umum di HMI Komisariat FISIP UNS, itu di ekstra kampus. Dalam perjalanannya ketika saya sudah menjabat di situ, ternyata ada pergantian ketua umum, pemilihan ketua umum di intrakampus. Sebelumnya saya juga masuk juga di pengurus Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, ya Himagara. Saya sebagai koordinator departemen APA. Dan saya terpilih juga sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, Himagara, atau yang sekarang menjadi KMAP, Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik. Kalau nggak salah sebelumnya Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara, dan sekarang menjadi KMAP. Ya, jadi itu ceritanya. Dan pada saat kuliah yang saya lakukan, selain saya ya kuliah, tetap kuliah, saya cukup mengikuti, interaktif, senang diskusi, ya, dan saya memang sudah berkeinginan kuat untuk bisa aktif di organisasi. Dan alhamdulillah ya menjadi bekal yang baik ketika kita sudah lulus kuliah. Selain itu saya juga aktif ya dalam masa kuliah itu. Saya mencoba, karena relasi informasi lebih terbuka ketika saya mengikuti organisasi intra dan ekstra kampus, saya mendapatkan ada beberapa beasiswa ya dari pihak luar yang kemudian dikelola oleh jurusan atau fakultas. Alhamdulillah tuh bisa membantu ya, meringankan beban biaya orang tua ya, karena ya alhamdulillah meskipun dari kampung ya, dari keluarga yang pas-pasan ya, mau nggak mau kita harus tetap berjuang. Selain itu di akhir periode sebelum setahun sebelum saya lulus, saya juga mencoba untuk bisa keluar ya. Pada saat itu saya melamar kerja di lembaga pendidikan namanya Citra Emas atau CES ya, School of Management and Public Relation ya. Itu adalah lembaga yang didirikan oleh Profesor Dr. Widodo Muktio ya, salah satu dosen di komunikasi FISIP UNS yang sekarang sudah menjadi pejabat juga nih ya, membantu Presiden Jokowi di bagian Kominfo ya, komunikasi dan informasi. Ya, jadi saya terlibat aktif menjadi seorang marketer yang mencari siswa, sekaligus saya juga dipercaya pada saat itu sebagai pengajar ya. Yang saya ajar adalah tentang personal branding ya, communication skill. Padahal saya bukan jurusan komunikasi, tapi saya belajar dan saya bisa mengajar ya pada saat itu. Bahkan sempat juga ya mewakili perusahaan untuk bisa siaran atau interview di salah satu radio swasta di Solo ya pada saat itu. Dan saya juga aktif, kebetulan saya senang menulis tuh pada saat itu. Jadi sempat kirim artikel ke koran Suara Merdeka ya, lingkupnya Jawa Tengah pada saat itu, tentang otonomi daerah. Saya pernah kirim tentang reinventing government ya, mewirausahakan birokrasi. Saya pernah kirim, terbit juga di Solo Post juga beberapa kali ya, karena pada saat itu Solo Post juga salah satu media masa yang baru berdiri ya, belum begitu lama ya, seiring dengan masa reformasi pada saat itu. Yaitu kurang lebih pengalaman saya. Dan memang pada saat kuliah saya bertekad harus aktif ya di organisasi, dan akhirnya menjadi bekal yang sangat luar biasa ketika saya lulus. Terbukti ya, saya tidak ada masa tunggu lebih dari sebulan atau 2 bulan ya. Pada saat itu saya sebenarnya sudah lulus 24 Agustus tahun 2001, tapi wisudanya terlalu mepet, kalau nggak salah awal September, jadi nggak kekejar. Nah akhirnya sambil menunggu ya pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya, akhirnya kita wisuda bareng di bulan Desember. Setelah wisuda di Desember ya, di Januari 2002 saya bertekad untuk
tidak menjadi pegawai negeri sejak lulus. Memang saya ingin masuk ke swasta. Dan cita-cita saya sampai sekarang nih masih tetap ingin menjadi seorang pebisnis, ya, seorang wirausahawan, ya, seorang pengusaha. Sampai sekarang saya masih bercita-cita. Oleh karenanya saya masuk ke dunia sales. Ya, singkat cerita, Januari saya diterima di penerbit Erlangga memasarkan buku-buku SD ke guru-guru. Tapi sayangnya baru 3 hari saya masuk, saya udah mau dikasih kendaraan operasional, akan tetapi cuaca Jakarta tidak mendukung, ya, banjir besar, ya, terus kemudian saya tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan cuaca Jakarta. Akhirnya saya sakit, ya, saya sakit beberapa hari dan saya akhirnya merasa nggak enak, baru masuk udah sakit. Akhirnya saya mohon izin baik-baik, mohon maaf belum bisa melanjutkan karena sakitnya cukup lama pada saat itu. Dan di sela-sela saya sakit itu, ya, calon istri saya tadi membawa, ya, secarik koran, ya, seberkas koran Kompas pada saat itu. Dan dia menjelaskan, ada lowongan nih di Astra. Saya dulu pernah magang di Astra di Purel, ya, kurang lebih 3-4 bulan. Istri saya yang sekarang istri saya bilang seperti itu. Ini bagus nih, ya, Toyota Sales Operation. Ya udah, tanpa basa-basi setelah sembuh saya coba langsung walk-in interview, ya, walk-in interview pada saat itu. Dan kemudian pada saat walk-in interview, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh interviewer adalah bertanya, pengalaman apa yang kamu miliki? Kebetulan saya punya pengalaman, ya, sudah bekerja sebelum saya lulus. Terus kemudian kemampuan komunikasi juga oke, terus kemudian percaya dirinya juga oke, dan saya langsung diterima pada saat itu. Ya, kemudian bulan berikutnya atau masih di bulan itu akhir Februari saya sudah diterima di Auto 2000 dan singkat cerita, ya, sampai sekarang, ya, dari 12 tahun menjadi seorang salesman. Terus kemudian sudah hampir 6 tahun menjadi sales supervisor dan semoga sebentar lagi menjadi branch manager. Amin, ya, karena semuanya sudah lulus, tinggal semoga ada kesempatan dan peluang dan kita bisa masuk. Ya, itu yang bisa saya ceritakan, ya, pada saat saya bekerja dan kemudian masuk ke dunia kerja. Pada saat kuliah dan masuk ke dunia kerja. Dan apa sih sebenarnya yang dicari, ya, orang-orang di perusahaan ketika ada orang baru masuk, fresh graduate, ya, saya jelaskan, ya, di materi tulisan saya di www.harmandasya.com, ya. Jadi beberapa karakter yang penting, ya, yang perlu teman-teman kuasai adalah, ya, rasa percaya diri yang bagus. Terus kemudian kita membuat CV juga menarik, yaitu teknis, ya. Terus kemudian bagaimana communication skill-nya itu bagus. Terus kemudian yang ketiga adalah integritas, kejujuran, kreativitas, mampu bekerja secara pribadi maupun tim, ya. Dan masih banyak karakter-karakter lain, silahkan baca di www.harmandasya.com, ya. Tulisan saya urai banyak di situ. Ya, jadi itu yang perlu teman-teman siapkan. Dengan, ya, perkembangan teknologi yang begitu besar, sebenarnya tidak ada yang sulit. Semua informasi, ya, gambar, video, tulisan sangat mudah kita akses saat ini. Apapun itu, semua ada di Google. Ya, tinggal kita searching, ya, kita baca, kita tonton, dan tinggal kita praktekkan. Nggak ada yang sulit. Tinggal bagaimana kegigihan kita untuk bisa menerobos, untuk bisa terus mencoba menemukan yang cocok sesuai dengan passion kita dan kita berkembang di situ. Oke, ya, teman-teman, ya, mahasiswa, semoga Anda semua, ya, gigih di dalam belajar, ya. Kuliah itu penting, ya. Tapi menurut saya kalau masa kuliah organisasi penting juga, ya. Di mana kita ditempa di situ, leadership kita diasah, communication skill kita diasah, sehingga pada saat lulus kita siap untuk masuk ke dunia kerja, bahkan, ya, merintis usaha. Jadi saya meskipun sebagai karyawan, saya juga ada bisnis juga. Ya, itu
rekan-rekan sekalian ya, semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat belajar ya, gigih dalam bekerja dan mulailah dari sekarang ya. Kembangkan personal branding ya, tingkatkan rasa percaya diri, communication skill yang bagus, maka akan memudahkan Anda diterima oleh market kerja atau bahkan Anda bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, demikian dari Harman Dahsyat, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk rekan-rekan semua. Semangat pagi.